pulang, ya. Jadi mindset mereka akan sama seperti sekolah, ya. Sekolah masuk jam berapa Bunda? Jam 8. Jam 8 malam, jam 8 pagi ya. Artinya jam setengah 8 pagi itu anak biasanya sudah mandi, sudah sarapan. Karena kenapa? Karena anak sudah mengerti bahwa jam belajar di sekolah itu adalah jam 8. jam 8 pagi. Apakah ada anak berangkat jam 9? Enggak ada. Ada, tidak ada ya. Masa iya sih Bunda kita di rumah hanya butuh 15 menit saja, tidak mampu di sini ya. Apalagi tahun besok kita sudah memasuki yang namanya kurikulum merdeka, ya. Kurikulum merdeka itu sekarang kan kurikulum 13, tapi sekarang sudah masuk di kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di sini acuan pertama masuk SD itu apa? Yang menjadi patokan utama masuk SD apa? Umur ya. Ketika umurnya sudah 7 tahun, dia belum lancar membaca, silahkan masuk, ya. Karena itu diwajibkan dinas pendidikan, silahkan masuk, ya. Jadi di sini yang menjadi acuan pertama apa? Patok pertama apa? Umur. Apakah anak saya boleh Pak masuk di umur 6 tahun lewat 5 bulan atau 3 bulan? Boleh tidak? Boleh. Tapi yang pertama harus melampirkan data dari sekolah. Yang kedua harus melampirkan data dari psikologis, kesiapan akademis, ya. Karena kalau tidak melampirkan itu, anak boleh masuk SD, boleh. Tapi nanti ketika SMP akan di stop, ya, karena swasta sudah berlaku sekarang. SMP-nya akan di stop, sudah melampirkan surat apa belum? Karena di situ dimasukkan data biasanya akan dimerahkan sementara, ya. Maka akan ditunggu sampai 1 tahun. Dia akan menunggu dulu di SMP ini. SD-nya ketika masuk SD di kelas 6. Dia suruh menunggu selama 1 tahun sampai umurnya cukup, ya. Tapi kalau Bunda sudah melampirkan data itu dari awal masuk, nanti tidak akan ada merah di situ rapotnya, dinas pendidikannya bahwa nanti ke SMP-nya langsung lanjut sampai di SMA-nya, ya. Karena sekarang Bunda aturan dinas pendidikan itu banyak, ya. Jangan kita berpikir Pak saya sekolah di kampung saja sudah, tapi materi nanti akan lebih, ya. Karena ini adalah aturan, ya. Kita siap tidak siap, mampu tidak mampu harus mengikuti itu, ya. Karena ini sebenarnya mempermudah orang tua bagaimana metode belajar itu akan baik, ya Bunda, ya. Baik, saya akan tanya dulu sedikit. Di sini ada anak yang ketika sekolah masih tunggu? Alhamdulillah, ya. Kalau di Tiga Rasa masih banyak Bunda, ya. Maka anak ketika di sekolah ditunggu itu, karena ini aduan sebenarnya. Di sini Bunda, ketika anak sekolah masih ditunggu, maka secara psikologis kita akan memberikan beban kepada guru, ya. Bayangkan kalau misalkan anaknya diajarkan di sini, bundanya di luar, ya. Kelihatan tuh sama anaknya, maka anak di sini secara psikologis tidak akan fokus. Sedikit-sedikit melihat orang tuanya, gurunya juga sama nanti, ya. Maka di sini guru itu nggak leluasa. Tapi harapan saya di tahun besok itu ketika nanti anak mulai sekolah, ditunggu selama 3 hari, setelah itu ditinggal. Nanti pulang sekolah baru dijemput, itu yang paling baik, ya. Karena kalau ditunggu nanti kita akan berikan beban kepada guru, ya. Guru nanti tidak leluasa memberikan materi, ya. Di sini Bunda, ketika kita memilih sekolah, ya, misalkan mau memilih di sekolah di TK dia, ya. Berarti sekolah ini sudah diambang-ambang Bunda bahwa sekolah ini yang terbaik, ya. Di sini, ya, bahwa akan guru di sini akan memberikan yang terbaik buat anak kita, bahwa nanti akan dicoba ditinggal saja, ya. Baik, saya evaluasi lagi. Nanti biar nanti mengerti di rumah kalau misalkan menuntut anak itu sudah mengerti, ya. Karena di sini saya tidak mau lagi setelah seminar kita menuntut sekolah, ya. Kok anak saya sampai sekarang belum bisa membaca, Pak? Padahal hanya anak Bunda saja yang tidak membaca, yang lain bisa. Nah, itu yang bermasalah berarti Bunda, ya, di sini, ya. Harapan saya di rumah nanti tolong berikan jam belajar yang jelas, ya. Jam belajar tadi jam berapa? Jam 4 sampai jam 8. Artinya anak pulang sekolah boleh belajar enggak, Pak? Tidak boleh, ya. Artinya di sini anak ketika pulang sekolah tolong bukunya ditutup,
Ya, apapun alasannya, misalkan ada salah satu anak itu ketika pulang sekolah mengerjakan PR, ya, tolong nanti ditutup karena secara psikologis di sini dia akan menyerap pelajaran sekolah di sini sekitar 1 jam sampai 2 jam, ya. Artinya setelah anak pulang baru dia akan mengingat apa yang diberikan di sekolah, ya. Jadi nanti kalau misalkan di rumah tetap kita berikan belajar, nanti dia akan tidak ada yang diingat, ya. Biasanya seperti itu Bunda ya. Ada anak satu alasan langsung pulang sekolah itu langsung mengerjakan PR. Malamnya biasanya tidak akan belajar lagi. Biasanya kan sudah mengerjakan PR, ya. Tapi nanti Bunda ketika pembentukan yang belajar itu kita akan enak sekali ya. Nanti anak ketika bermain di luar, ketika melihat sudah waktu jam 5 anak akan pulang, ya. Dan tidak usah nanti Bunda akan teriak-teriak lagi kapan mau belajar. Sekarang sudah jam berapa, mau belajar apa tidak, ya. Nanti anak akan melakukan dengan sendirinya, ya. Nanti mindset mereka sama seperti di sekolah. Kenapa sekolah berhasil? Apakah mereka tidak kerja keras dari awal? Mereka membentuk jam belajar itu jam 8 pagi. Apakah anak jam 8 belum berangkat? Anak pasti akan datang ke sekolah, mau belajar apa tidak, anak pasti akan berangkat. Mau menggambar saja, membuka buku saja, pasti anak akan melakukan itu, ya. Nanti juga di rumah akan sama seperti itu Bunda ya. Baik, kalau tadi IQ saya evaluasi lagi. Yang pertama tadi apa? Yang menyumbang kecerdasan, yang membentuk IQ tadi ada 4 faktor, tadi ada apa saja? Genetik berapa persen? 15. 20. Yang kedua? Gizi itu apa? Makanan. Tolong nanti diperhatikan sayur Bunda ya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Cerdas sekali Bundanya ya hari ini ya. Apa karena hujan kali ya? Yang keempat, metode belajar atau gaya belajar anaknya. Gaya belajar anak-anak itu sangat tinggi sekali, 50% ya. Di sini 50% keberhasilan, 50% menyumbang ke kegagalan di sini. Maka di sini jangan sampai gagal Bunda ya dalam metode belajar ya. Terus di sini Bunda, kalau tadi IQ, sekarang karakter. Ya. Karakter di sini terbentuk karena apa? Yang pertama, karakter itu 5% dibentuk karena gen, ya. Yang kedua, itu adalah faktor kebiasaan yang kita terapkan. Di sini Bunda, karakter anak itu terbentuk karena lingkungan, biasanya faktor kebiasaan di rumah, ya. Maka jangan heran ketika kita melihat anak kok sama persis jalannya sama bundanya, lenggak-lenggoknya, ya. Karena karakter di sini adalah terbentuk karena lingkungan terdekat, artinya orang tua di rumah ya. Maka jangan heran Bunda ketika di rumah itu misalkan anak itu dengan lingkungan keras, kebiasaan kita keras, maka dalam tes itu biasanya endurance-nya tinggi, ya. Ketika endurance tinggi itu anak dipanggil sekali biasanya langsung respon, ya. Biasanya kalau belum ada nada sentakan dan nada tinggi, anak tidak akan melakukan, ya. Kalau dilihat saja anaknya, ketika dipanggil sekali hanya menjawab saja, kalau enggak biasanya begitu saja. Maka anak itu terbiasa di lingkungan terdekat itu biasanya dengan nada-nada tinggi, ya. Karena faktor kebiasaan ini sangat tinggi, 95% itu faktor lingkungan atau karakter itu adalah sumbang faktor lingkungan, ya. Artinya orang tua, ayah sama bundanya ya di sini ya. Yang membentuk karakter anak itu sebenarnya ayah sama bundanya di sini atau neneknya ya. Kalau di sekolah di sini hanya memperbaiki namanya. Karena di sekolah itu hanya 2 jam. Berapa jam Bunda? 3 jam. Di rumah berapa jam? Hampir 17 jam di rumah itu ya. Artinya kalau besok kita menuntut sekolah, ya kita salah, ya. Kenapa anak kebiasaan tidak mau belajar? Kenapa? Karena menurut survei katanya ya, kalau di survei dari Dinas Pendidikan, kenapa sih Pak anak susah belajar itu? Karena biasanya guru yang di rumah itu katanya lebih galak daripada di sekolah, ya. Maka anak susah tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita dengan nada yang tinggi sekali ya, dengan kata-kata yang kurang baik ya. Baik Bunda,
kalau tadi karakter, sekarang kita masuk di namanya dominasi. Dominasi otak kiri sama otak kanan. Pernah dengar ya? Pernah mendengar otak kiri sama otak kanan? Pernah? Manusia itu sama sebenarnya, mata sama otak itu sama, ya? Karena ada perbedaan dominasi ya. Kalau mata itu kalau kiri biasanya minus, ya. Kalau kanan plus biasanya. Otak itu sama Bunda. Manusia itu mempunyai dominasi otak ya. Lebih ke kiri apa lebih ke kanan ya. Ciri-ciri dominannya kanan. Misalkan orang tua itu atau individu itu ciri-cirinya lebih ke kanan. Yang pertama, ciri-ciri kanan itu orangnya fokusnya pendek, konsentrasinya pendek. Biasanya minat belajarnya pasti kurang. Udah baik di sini ya. Biasanya orangnya tidak suka hal yang monoton, pengennya praktis, simple, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang lebih dominan yang kanan, ya. Kalau kiri itu fokusnya panjang, konsentrasinya panjang, pasti belajarnya baik, ya. Biasanya orangnya detil sekali, ya. Biasanya kalau kiri itu saya berikan 50.000, dia akan mikir. Kalau saya suruh ke pasar ya, cukup nggak 50.000 ini ya, biasanya akan dicatat dulu sama orang ini ya. Kemudian biasanya tempe goceng, brokoli goceng ya, sampai 50.000 itu cukup ya. Saking detilnya Bunda, orangnya pelit biasanya ya kiri ya. Iya, biasanya saking detilnya seperti itu karena dia mencukupkan itu ya. Memang yang paling baik di sini adalah 0. Dalam pembuktian psikologi biasanya 0. 0 di sini bukan tidak punya otak. Ya, nanti Bunda pikirnya wah nggak punya otak dong kiri. Ya, tapi di sini 0 itu artinya manusia di sini sudah mulai seimbang. Ya, artinya otak kiri sama otak kanan di sini sudah mulai baik. Artinya sudah mulai seimbang. Iya Bunda ya. Baik Bunda, kurang lebih seperti itu. Kalau kanan memang fokusnya pendek ya. Maka kalau di rumah melihat anaknya kok belajarnya lama sekali ya, pengennya anaknya belajarnya lama, tapi bundanya pengen cepat-cepat selesai. Berarti yang salah siapa? Bundanya di sini, karena kita dalam pola belajar di sini kita yang harus terjun ke dunia anak ya. Tidak bisa kita menarik ke dunia kita ya, tapi kita yang harus terjun langsung ya. Artinya kita harus mengikut dalam pola belajarnya ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baiknya makan saja bundanya ya. Sini ya. Ya. Saya di sini dalam pola asuh, saya akan bermain sedikit biar nanti bundanya paham. Saya akan acak saja orangnya ya, karena akan saya bagikan kertas 3 lembar. Nanti saya akan acak saja ya, siapa yang mendapatkan ini ya. Ya. Baik, biar nanti bundanya paham pola asuh itu seperti apa ya. Sekarang saya akan mulai bagikan. Boleh? Bundanya di sini. Yang mendapatkan ini? Silakan. Silakan. Silakan bunda yang ini. Silakan ambil. Sama bunda yang di pojok. Silakan. Ya. Baik. Saya berdiri sedikit ya. Sebentar ya. Sekarang kertasnya sudah dipegang ya. Sekarang tugasnya, kertas itu dibentuklah salah satu mau dibikin apa? Silakan ya. Tapi waktunya hanya 10 detik ya. Silakan bentuk salah satu apa saja kertas itu ya. Silakan nanti bunda yang bentuk mau bentuk apa ya. Saya beri tugas ya, nanti dulu bunda, jangan dulu dimulai ya. Nanti kami akan hitung. Tugasnya bunda-bunda yang lain adalah menghitung ya. Dimulai dari 10, 9 kita akan hitung mundur ya. Karena bunda yang mendapatkan kertas di sini akan membuat sesuatu ya, akan membuat sesuatu yang menyangkut pola asuhnya ya. Nanti akan saya terangkan ya. Baik, sudah siap ya. Sekarang kita apa saja ya, silakan, tapi waktunya hanya 10 detik ya. Tugasnya yang lain, bunda-bunda yang lain menghitung ya. Tugasnya yang lain menghitung ya.
Baik, sekarang kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Silakan. Sudah? Silakan balik. Ya. Belum kelar. Belum kelar, Pak. Ya. Udah. Ya. Sudah? Ya. Baik, Bunda. Halo. Ini adalah salah satu gambaran pola asuh kita. Ya, artinya di sini Bunda kita melihat misalkan ini. Ini punya siapa? Ini mau gambar apa? Ini bentuknya apa? Saya kayak tante mau bikin pesawat apa Ya, perahu. mungkin ini adalah bentuknya tiker. Ya, Bunda ya. Hanya dilipat-lipat saja ya. Baik, inilah gambaran pola asuh ya. Sekarang saya akan tanya ini punya siapa toh? Ini bentuknya apa? Kapal laut ya. Artinya Bunda sudah mencita-citakan anak dari sekarang bakal menjadi nahoda ya. Artinya inilah gambaran pola asuh kita ya. Sekarang saya akan tanya, ini bentuknya apa? Topi. Tapi topi ini sudah jadi apa belum? Belum ya Bunda ya. Artinya di sini Bunda, kenapa saya kasih contoh Bunda 3 lembar ini? Kita sebenarnya tujuannya sama ya dalam pola asuh itu ya. Artinya kalau kita masih dalam lingkungan itu masih ngebandingin anak kita sama anak lain, kita pasti berbeda. Ya di sini kita terlihat sekali bahwa bentuk apa sih sebenarnya karakter anak itu akan terlihat seperti ini ya. Karena di sini tadi saya bagikan kertas di sini. Ini bentuknya apa? Tiker. Sebenarnya tujuannya sama ya, menjadikan anak yang sukses dalam tujuan Bunda di sini. Tapi memang perjalanannya hanya berbeda ya. Di sini Bunda ya, ini adalah sebagai gambaran kita bagaimana kita membentuk pola asuh yang baik seperti apa ya. Di sini Bunda, harapan saya ketika kita membentuk pola asuh yang baik itu memang kita harus fokus. Biasanya kalau memang kita fokus itu dalam waktu 10 detik itu sebenarnya sudah jadi. Tapi kalau kita pikirkan, oh saya akan membentuk kapal, dalam 10 detik itu sebenarnya sudah jadi. Tapi inilah PR orang tua ya. Maka di sini Bunda kita tidak mesti harus buru-buru, tapi memang dalam pola asuh itu kita yang harus cerdas ya. Bukan pendidikan tinggi Bunda ya. Kita harus melihat ya, melihat pola asuh itu seperti apa gambarannya ya. Begitulah nanti tujuan kita akan sampai bagaimana kita akan mendidik anak itu yang cerdas ya Bunda ya. Kurang lebih seperti itu ya Bunda ya. Baik, kita materi hampir 1 jam. Hari ini sebelum kita akan membuka konseling ya. Artinya di sini saya pengen mengetahui keluhan Bunda di rumah itu seperti apa tentang pola asuhnya ya. Misalkan saya kasih contoh satu. Contohnya sebagai satu nih. Anak saya itu Pak main gadgetnya luar biasa. Apakah boleh main gadget? Apakah memang ada waktunya? Silahkan dipertanyakan ya. Misalkan yang kedua, anak saya itu Pak fasenya tantrum. Pernah dengar bahasa tantrum? Tantrum di sini ada 2 macam. Satu pasif, satu aktif. Yang aktif inilah yang paling merepotkan kita nanti. Karena tantrum aktif di sini biasanya akan dibawa sampai anak ini dewasa. Ya, ciri-ciri anak tantrum yang pertama, ketika menginginkan sesuatu harus, kalau tidak nangis ya. Biasanya anak tantrum di sini ketika Bunda ada tamu, anaknya akan meminta yang aneh-aneh karena di sini potensi dapatnya besar. Itu adalah senjata anak tantrum ya. Terus yang kedua, biasanya anak ketika diajak kondangan keluar, wow, minta yang lebih. Kan di sini Bundanya malu. Masa iya Pak, saya kan malu dilihatin orang. Akhirnya diberikan saja. Tapi percayalah Bunda, ketika anak tantrum di sini bukan PR-nya kita masih di TK, tapi PR kita nanti SMP, ya. Ketika nanti SMP atau SMA, anak itu akan minta berlebihan.
Dalam konteks di sini orang tua tidak mampu membelikan sesuatu, tapi kita orang tua memaksakan karena anak tadi tantrum tadi tidak stop dari usia 0 sampai 8 tahun. Maka di sini Bunda, anak tantrum itu masih gampang sekali ketika anaknya masih di bawah 8 tahun ya. Tapi apakah SD bisa? Mungkin nanti lebih sulit. Tapi mumpung sekarang ciri-cirinya biasanya sudah terlihat ya. Dari usia di bawah 8 tahun itu biasa sudah terlihat sekali ciri-ciri anak tantrum itu ya. Tapi di sini saya pengen Bundanya tunjuk tangan. Pak, anak saya yang tantrum. Ya, misalkan anak saya Pak yang main gadgetnya luar biasa. Apakah boleh main gadget itu? Ya, karena dampak gadget di sini luar biasa ya. Maka kami berikan apa namanya seminar parenting itu karena apa? Karena pasca corona teman 2 tahun itu anak sampai sekarang belum bisa lepas dari gadget itu ya. Maka gadget itu kan ada radiasi namanya. Terus yang ketiga, Pak, anak saya sampai sekarang masih ngopol. Apakah boleh sembuh? Apa metodenya biar anak itu tidak ngopol lagi? Nanti saya akan berikan caranya ya. Nanti tidak usah ke dokter atau digigit capung anaknya. Biasanya orang di kampung itu biasanya gigit capung ya. Pak, gigitan capung aja sembuh kok. Belum ada pembuktian, saya hampir 10 tahun di Grahita, belum ada pembuktian bahwa anak gigit capung sembuh ya. Terus yang keempat, Pak, saya mau curhat dong masalah suami saya, boleh nggak? Boleh ya. Hari ini kita buka konseling ini, saya berikan free ya. Kalau datang ke kami Bunda, konseling di sini harganya mahal ya. Satu kali konsultasi itu 1 jam itu hampir 750 ya. Itu hanya konseling saja Bunda ya. Hari ini masa tuh iya atau Bunda saya berikan gratis ya. Masa tidak ada yang bertanya, masa tidak ada keluhan sama pola asuh anaknya di rumah ya. Baik, sekarang saya buka konseling, silahkan. Saya Pak. Saya. Satu-satu ya. Buka dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kan memiliki anak laki-laki. Ya. Imut lagi ya. Tapi dia tidak bisa makan nasi sampai saat ini. Dan itu juga harus teksturnya lembut. Teksturnya bayi, bubur bayi gitu. Serelak. Serelak ya. Baik. Apa itu bisa dirubah atau bisa makan dengan itu? Iya, nanti dulu. Ya. Baik Bunda, terima kasih banyak ya. Anaknya umur berapa? 4 tahun ya. Apakah memang anaknya baru satu? Iya. Baru satu-satunya? Kalau ada 5. Anaknya baru satu ya. Tapi memang tidak makan? Tidak makan nasi. Tapi bubur dia mau? Tidak, serelak aja udah. Serelak aja. Bunda, anak yang sampai sekarang tuh memang ada berapa persen memang anak tidak suka makan nasi itu sekitar hanya 3% atau 4% ya. Dalam penelitian itu anak tidak suka makan nasi ya. Tapi Bunda, di sini anak yang tidak suka makan nasi itu bukan masalah perutnya ya, yang tidak bisa menerima itu bukan ya, tapi memang yang pertama itu memang kita faktor kebiasaan anak itu ikutin saja ya. Terus yang kedua, cara untuk dimulai anak itu makan nasi memang dari hal yang paling kecil. Artinya misalkan nasi itu misalkan 1 butir dulu, dibiasakan seperti itu ya. Mumpung dia masih 4 tahun, harus dibiasakan misalkan makan serelak itu harus menyelipkan 1 butir 2 butir setiap hari di situ ya. Itu diwajibkan karena biasanya anak tidak suka makan nasi itu karena bau biasanya. Bau ya. Karena kalau misalkan anak usia dini kita kasih 1 kepok begini, 1 piring, pasti tidak mau dia. Tapi dengan kita terbiasa 1 butir, 3 butir menyelipkan itu, anak akan terbiasa dengan kontaminasi itu. Ketahuan, keplak deh. Iya. Tapi memang nasi itu Bunda, kalau diserelak memang kita harus dirarutkan karena bau itu akan terbiasa dibawa sama anak. Tapi kalau misalkan sebutir bulat-bulat ya ketahuan toh, kan teksturnya beda bubur sama itu. Tapi memang nanti coba digiling saja dengan aroma itu anak akan terbiasa ya. Tapi kalau Bunda dengan ketakutan sekarang, oh anak saya harus kasih serelak saja ya, maka nanti anak ini sampai besar nanti kelas SD anaknya nggak mau karena
nasi itu dampak nasi yang pertama anak rasakan di sini bau. Biasanya dengan bau aromanya biasanya. Dia muntah dia. Muntah anak itu ya. Tapi nanti karena anak terbiasa dengan sedikit demi sedikit tadi kan masih 4 tahun. Nanti anak akan terbiasa menerima itu. Coba dulu ya. Karena di sini memang harus ada anak yang tidak suka makan nasi di sini memang hanya 3% sama 4% ya. Memang anak yang tidak suka makan nasi itu memang kitanya repot ya. Repot karena repotnya kenapa? Memang apakah anak saya disalah? Apakah memang ada faktor keturunan ya? Di sini Bunda, kenapa saya bilang sampaikan seperti itu? Karena karakter itu kan dibentuk sama lingkungan terdekat. Dan anak di sini Bunda, kita pernah dengar ya, anak itu terlahir dengan kertas kosong, ya. Artinya orang tua akan mengisi apa di sini ya? Bukan konteksnya orang tua cerdas ya, tapi orang tua akan mengisi apa di situ? Kebiasaan apa yang kita akan isi di situ ya? Coba nanti setelah ini saya akan panggil dulu anaknya ya. Nanti sama Bu Tia. Nanti saya akan panggil dulu ke sini nanti setelah seminar. Nanti di ujung acara ya. Nanti saya akan coba bertanya dulu sama anaknya seperti apa ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Boleh Bunda yang belakang ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tentang pola asuh anak, kadang ibu sama bapak itu beda, Tidak sinkron. tidak sinkron. Jadi misalnya ibunya, ayo nak belajar gitu ya, sedangkan bapak, udah lah nanti juga anak besar sendiri. Itu gimana?